Haleluya, haleluya. Ini yang kami pegang Bapak sampai pagi ini. Tidak ada yang pernah terlambat dalam Engkau. Engkau selalu membuat segala sesuatu tepat pada waktunya. Kadang-kadang bagi kami rasakan terlambat. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk setiap pertolongan bagi setiap kami. Itu sebabnya pagi ini pun kami masih ada sebagaimana ada hanya karena anugerah. Tidak ada yang terlalu hebat dari diri kami. Tapi pagi ini kalau kami mau bermegah, kami bermegah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah menolong kami, memberkati kami, memberi nyawanya bagi kami. Sehingga kami boleh ada dalam satu kepastian hidup. Karena Tuhan lakukan itu bagi kami. Sebelum kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingatkan kebaikan-Mu itu yang tidak pernah terlambat itu Tuhan. Kami juga akan dengar firman-Mu. Sikapkan kebenaran itu bagi kami sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran-kebenaran itu. Kami diperluas dalam kehidupan rohani kami sehingga hari ini hidup kami dalam Tuhan tidak seperti hari kemarin dan hari esok hidup kami dalam Engkau Bapa tidak seperti hari ini. Kami mengalami perluasan, kami mengalami pertumbuhan, kami terus naik tidak turun, kami tidak menjadi ekor, kami menjadi kepala dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, urapi satu persatu sehingga kami boleh mendengar firman dan urapan itu memberikan pengertian yang benar tentang firman. Dan urapan berikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman itu. Sehingga tahun 2022 ini tahun benar-benar kemuliaan Allah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami menyambut firman-Mu dengan hati pikiran yang terbuka untuk kebenaran itu. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih. Shalom. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua hari ini bisa berkumpul. Meskipun kadang-kadang ada rasa takut manusiawi. Amin. Saya selalu bilang COVID ini suatu realita. Setuju? Saudara suka tidak suka tetap ada. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Tapi saya mau ingin katakan gini, saudara jangan sampai cemas takut untuk semua ini. Kenapa? Iblis tuh paling senang lihat kalau kita takut. Karena memang itu rencananya menebar rasa ketakutan sampai kita bisa takut, cemas, stres, ya kan? Akhirnya orang bayangkanlah hidup dalam ketakutan. Ya nggak nyaman, saudara tertekan. Memang tujuannya dia hanya mendakwa, menuduh kita, menekan kita, ya kan? Nah, tapi kita jangan takut, kita tahu Tuhan sudah menyelesaikan. Setiap kita dalam Tuhan ada perlindungan dari Tuhan, amin? Tapi kita lakukan bagian kita, makanya pakai masker, ya kan? Saya berani nggak pakai masker, mic ini saya punya sendiri soalnya, ya kan? Jadi saudara lihat ya, itu jaga bagian kita saudara, ya kan? Nah itu sebabnya hari ini kita mau sungguh-sungguh tetap maju dalam Tuhan di apapun yang terjadi. Sebentar juga akan ada selesai ibadah, nanti selesai perjamuan, nanti saya undang ibu-ibu, ada pengurus baru ya, nanti kami akan berdoakan, saya dengan wakil gembala, kami akan berdoa bagi saudara boleh maju ke depan nanti sebentar ya. Nah hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan kita. Kita masih tetap di dalam tema besar kita, masih ingat? Apa? Tahun kemuliaan. Nah tahun kemuliaan bagi roh yang menyalanya. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan kita ucapkan ini. Waktu saudara ucapkan berulang-ulang itu menjadi bagian dalam hidup kami. Makanya saudara lihat orang kalau ingin melakukan sesuatu yang namanya apalagi? Apa yang diulang-ulang terus itu loh, sampai otak kita tercuci. Ya doktrin, terus apa lagi aduh? Propaganda. Itu kan sesuatu diulang-ulang sampai yang gak benar pun bisa jadi. Saudara percaya gak kadang-kadang baca di YouTube? Itu kan sebenarnya banyak hal-hal kita tahu gak benar diulang-ulang kan? Akhirnya orang yang memang dasarnya kebetulan mudah terpengaruh akan terpengaruh. Nah sekarang kita hanya mau ucapkan janji Tuhan yang kita ulang-ulangi supaya itu menjadi berkat bagi kita, amin. Makanya Alkitab bilang ajarkanlah ini secara berulang waktu kamu duduk, kamu berjalan kapanpun, ya. Nah itu sebabnya saya ingin sebelum kita dengar firman Tuhan, saya nyampaikan 2022 ke saudara, lanjutkan tahun kemuliaan bagi roh yang menyala-nyala. Siap? Ya. 3, 4, 2022.
bukan roh menyala-nyala itu. Semua mati. Wah, gitu lah. 2022 tahun kemuliaan bagi roh yang menyala-nyala. Amin. Saudara ucapkan ini sehingga itu menjadi satu bagian dalam kehidupan kita. Kita tahu betul, saya selalu berkata tidak akan mungkin dunia lebih baik. Saudara jangan harap dunia akan lebih baik. Alkitab sudah menggenapi sebelum Yesus datang kedua kali harus terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan tanda terakhir Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Ini sedang terjadi nggak hari ini? Ya. Nah makanya roh kita harus nyala-nyala supaya tahun kemuliaan kita alami. Saya tetap percaya ada perbedaan ke orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya hari ini secara khusus saya akan berbicara berkaitan dengan tema besar kita 2022 tahun kemuliaan bagi roh menyala-nyala. Khusus hari ini saya akan berbicara satu tema lagi, yaitu memperluas kapasitas kehidupan rohani. Nah saya ajak saudara buka di dalam kitab Yesaya pasal 54. Yesaya ini disebut nabi-nabi besar. Ada beberapa nabi besar, salah satu disebut nabi-nabi besar itu adalah Nabi Yesaya. Kenapa disebut nabi-nabi besar? Oh orangnya besar, saudara juga belum pernah lihat. Yang disebut nabi-nabi besar salah satu diantaranya karena nabi itu menulis kitab dalam satu jumlah pasal yang besar, yang banyak. Makanya disebut nabi-nabi besar. Dan Yesaya ini luar biasa, salah satu dialah nabi yang bernubuat tentang Yesus lahir. Dan akhirnya 700 setelah nubuatan Yesaya, lahirlah Yesus. Maka dicatat dalam Yesaya 9. Udah boleh baca itu kan, yang sering dibacakan apa? Setiap Natal itu kan. Nah inilah Yesaya. Nah sekarang kita lihat apa yang disampaikan tentang Yesaya kepada umat Israel pada konteks zaman itu, tentu bagi kita juga pada hari ini. Nah kita baca Yesaya 54 ayat 1 sampai 17 sebenarnya, tapi ini mungkin terlalu banyak saudara ya. Saya ajak kita baca sampai ayat 10 aja deh. Tapi saudara boleh baca satu perikop ini supaya saudara jelas. Satu pasal ini. Judulnya Perjanjian Damai dengan Sion. Kita baca, saya baca ayat yang pertama saudara, ayat kedua sampai ayat 10. Yang pertama, ayat pertama, bersorak-sorailah, Yesaya 54. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. 3, 4. Aduh saudara nih, pada tahun kemuliaan baca tuh yang mantap gitu loh, ya kan? Ayat ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat 4, 3, 4. Ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadikan penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ayat 6. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Ayat ke-9,
Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Nah, saudara, nanti saudara boleh baca semua di rumah supaya saudara dapat mengerti, saudara ya. Jadi hari ini kita akan membahas satu tema baru, yaitu memperluas kapasitas kehidupan rohani. Kalau saya mau katakan secara jujur, saudara, seringkali yang dipikirkan oleh orang-orang secara umum, termasuk kita orang Kristen, seringkali yang kita pusingkan, yang kita pikirkan, bagaimana aku melebarkan hidupku, ya kan, tapi bersifat lahiriah. Setuju nggak? Bagaimana saya bisa lebih, yang kaya lebih kaya, yang hebat lebih hebat, punya ini lebih lagi, saya punya sesuatu, kalau bisa itu terus bertambah menjadi sesuatu yang berlipat kali ganda. Kalau saya mau katakan secara jujur, semua orang selalu berpikir seperti itu, termasuk orang Kristen. Ya kan? Sampai kadang-kadang orang siap lakukan apa saja pun asal yang perlu mengalami satu pertumbuhan atau satu perluasan yang lebih lagi. Sudah punya jabatan di satu, pengen supaya lebih naik. Sudah punya satu usaha, ingin supaya usahanya terus berlipat kali ganda. Sampai kadang-kadang orang menghalalkan segala macam cara pun untuk mencapai target itu. Sampai akhirnya yang terjadi apa? Perkara rohani menjadi nomor sekian, saudara lihat. Saudara lihat, nah kalau kita sebagai anak Tuhan, kita bilang kita sebagai seorang anak Tuhan, lalu kita memiliki konsep berpikir seperti ini, saya mau tanya, apa bedanya dengan orang dunia? Nggak ada. Nah, tapi hari ini, firman Tuhan mengajarkan melalui Yesaya supaya kita memperluas kapasitas kehidupan kita, khususnya kehidupan rohani. Saya percaya waktu rohani kita mengalami pertumbuhan, mengalami perluasan, pasti hal-hal yang lahiriah akan menyusul. Saya dengar sebuah khotbah, saya senang sekali kata-kata dari hamba Tuhan itu berkata akhir daripada khotbahnya, dia bilang, waktu kita mengejar berkat, maka keintiman akan pergi meninggalkan kita. Maksudnya keintiman dengan Tuhan. Tapi waktu kita mengejar keintiman dengan Tuhan, maka hal-hal berkat lahiriah itu akan mengikuti kita. Ada contoh dalam Alkitab, Petrus dan teman-teman. Mereka menangkap ikan, gak dapat apa-apa, tapi Yesus datang, selesai Yesus mengajar, menyampaikan firman, mereka dengar firman, imannya tumbuh. Lalu apa? Yesus bilang, sekarang bertolak ke dalam, lepas tebarkan jalamu. Mereka bilang, kami sudah semalam-malam menangkap ikan tidak mendapat apa-apa, tapi karena engkau menyuruh aku lakukan. Maka mereka saat itu menangkap ikan begitu banyak sampai jala mulai koyak. Mereka berbagi pada perahu-perahu yang lain, lalu mereka menghela hasil itu begitu banyak di pantai. Yesus bilang, ikut aku yuk. Petrus tinggalkan semuanya, ikut siapa? Yesus. Saya mau tanya, waktu dia ikut Yesus kehilangan yang lainnya enggak? Enggak. Kenapa? Dia tahu yang dia ikut itu ada sumber kehidupan, sumber berkat itu. Amin. Nah, waktu kita kejar keintiman, kemuliaan dalam Tuhan, kita dapat semuanya. Nah, hari ini sesuai dengan tema firman Tuhan, kita memperluas kapasitas kehidupan rohani kita hari ini. Amin. Siap? Supaya tahun 2022 ini kemuliaan Tuhan akan saudara alami dalam hidup. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, akan kita bahas sama-sama. Apa yang harus kita miliki atau persiapkan agar kapasitas rohani kita dapat diperluas? Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita miliki supaya perluasan kapasitas rohani itu terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, saya pelajari, perhatikan di ayat yang kedua. Apa yang dikatakan Yesaya kepada jemaat atau kepada orang Israel pada konteks zaman itu, perhatikan ayat kedua. Kata Yesaya, lapangkanlah tempat kemahmu, lapangkanlah kemah tempat apa?
lapangkanlah tempat kemahmu, ini berbicara kehidupan ya, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah koko-koko patokmu. Apa artinya? Artinya di sini apa yang disampaikan Yesaya itu berbicara siap mengalami perubahan, siap mengalami restorasi total di dalam hidup ini. Maka dia bilang apa? Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Itu berbicara tentang yang pertama, siap mengalami perubahan, siap mengalami restorasi total di dalam kehidupan ini. Artinya apa? Hidup kita harus siap digarap oleh Tuhan supaya terjadi satu perluasan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Maka dia bilang lapangkan kemahmu, ya kan? Bentangkan tempat kediamanmu. Kenapa saudara? Supaya terjadi suatu perluasan sesuai yang Tuhan kehendaki, saudara. Lapangkan. Artinya apa? Kita nih harus siap digarap, harus siap direstorasi oleh Tuhan supaya terjadi satu perluasan kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Siap? Kalau enggak, saudara, jadi orang Kristen kita akan terputar-putar seperti gitu aja setiap hari. Sampai kita rasa sudah sekian tahun aku bergereja, sudah sekian lama aku bolak-balik ikut ibadah di gereja, tapi kok hidupku secara rohani begini-begini saja, saudara. Kenapa? Karena kita tidak siap direstorasi oleh Tuhan. Padahal Tuhan mau merestorasi setiap anak-anaknya. Supaya hari ini hidupnya meningkat dibandingkan kemarin, esok hari lebih meningkat dari hari ini. Itu namanya perluasan. Amin. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya terjadi perluasan itu, saudara? Supaya benar-benar restorasi itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama saya pelajari, yang pertama saudara, supaya kita mengalami restorasi, tinggalkan zona nyaman. Nah, apa yang saudara pikirkan tentang zona nyaman? Saya mau tanya nih, apa yang konsep saudara tentang zona nyaman? Pasti konsep kita zona nyaman, tadi gue tinggal di rumah mewah, tiba-tiba gue harus pindah di rumah yang sederhana. Aduh, rasanya zona nyaman tergoncang. Benar nggak? Yang jadi otak pikiran persepsi kita. Benar nggak? Selalu perubahan dari yang enak, yang menurut kita enak, menjadi tidak enak, itu zona nyaman berubah. Saya mau katakan, zona nyaman bukan ukurannya itu. Zona nyaman ada satu kebiasaan yang berulang-ulang kita alami, lalu tiba-tiba berubah. Zona nyaman pasti tergoncang. Jadi tidak selalu ukuran yang wah-wah, pindah menjadi tidak wah. Biasa naik mobil mewah, sekarang harus naik metro mini. Ada zona nyaman, bukan hanya itu ukurannya. Zona nyaman suatu kebiasaan yang berulang-ulang, yang kita rasa sudah begini aja nyaman. Lalu mau berubah, itu berat. Jadi tidak selalunya ini, saudara, termasuk katakanlah kita tinggal di rumah satu sederhana, ukurannya L4. Tahu nggak L4? Lu lagi, bayangkan kecil banget ya. Misalnya kita tinggal satu rumah kontrakan yang gak enak, tiba-tiba diberkati dapat satu rumah yang bagus, yang lebih besar, yang mewah. Waktu kita harus pergi meninggalkan tempat rumah itu untuk masuk rumah yang lebih baik, zona nyaman pasti agak sedikit terganggu. Benar nggak? Duh, enak banget, gue sebenarnya sudah hidup dengan tetangga, udah akrab, sekarang gue harus pindah ke rumah, padahal rumah itu lebih bagus umpamanya. Ada zona nyaman terganggu. Jadi zona nyaman ukurannya bukan selalu dari yang wah, pindah yang tidak wah, tapi setiap satu perubahan dari satu titik ke titik, ada namanya zona nyaman akan terganggu. Nah, orang bisa mengalami itu, perubahan itu waktu dia siap tinggalkan zona nyaman. Saudara ingat cerita Musa? Musa sudah enak belum sebenarnya? Dalam satu zona nyaman, iya, dia diangkat oleh putri Firaun, dipelihara menjadi anggota keluarga daripada Firaun, dan hidup dalam kerajaan. Dalam satu titik Tuhan perintahkan dia supaya apa? Membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir.
Dia tinggalkan istana, turun, siap menghadapi Firaun untuk bawa keluar bangsa Israel. Jadi yang zona nyamannya tergoncang. Tapi dia lakukan itu. Akhirnya dia mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidupannya. Amin. Jadi saudara lihat, kita bisa mengalami perluasan itu. Caranya waktu zona nyaman kita siap tinggalkan. Percaya saya, pasti kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Yang kedua, mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Ya kan? Mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Nah seringkali ya saudara, ini masalah. Kita kadang-kadang mau diproses Tuhan, kita nggak mau. Kita melarikan diri. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mengalami perluasan yang Tuhan kehendaki. Saudara boleh lihat siapapun yang mengalami satu pertumbuhan luar biasa. Pertama karena dia siap meninggalkan zona nyaman. Yang kedua siap diproses oleh Tuhan. Saudara sadar nggak? Kita ini semua sedang diproses bersama di sini. Sadar nggak? Saya selalu berulang-ulang. Kita ini sedang bergesekan satu dengan yang lain. Jujur, itu proses Tuhan supaya membuat kita jadi mantap. Kan saya sudah bilang, dalam Alkitab bilang, Amsal bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, ya kan? Pisau itu menjadi tajam karena satu gesekan proses. Hasil dari akhir proses itu membuat dia menjadi berkualitas. Sekarang kan lagi rame, mandau. Gara-gara kemarin ya kan, sampai akhirnya empu-empunya keluar semua kan, sekalian promosi kan. Saya ini 22 tahun tinggal di Kalimantan soalnya. Dari kecil sampai selesai SMA. Jadi tahu semua cara pola hidup sana. Cuma saya tinggal di kota Balikpapan. Itu mando itu saudara tahu saking tajamnya itu, potong kayu gitu tuh bisa langsung itu. Ya memang proses pembuatannya itu belum lagi dengan dia punya isi ya kan. Maka saudara dengar bilang mando terbang tuh benar, saudara, itu bukan cerita bohong gitu loh. Saudara tahu, itu lihat proses pembuatan sampai bisa menjadi berkualitas. Yang aslinya saudara tahu itu ada ukiran-ukirannya. Tulisan-tulisannya nggak ngerti bahasa apa itu. Bahasa asli mereka itulah. Saudara, itu menjadi berkualitas karena ada satu pergesekan proses yang membuat menjadi seperti itu. Jepang punya namanya apa? Samurai. Jangan lihat yang di puncak dijual. Dulu ada Rindu Alam tuh kan? Bukan itu kan? Yang asli tuh harganya itu hampir ratusan juta. Itu bangsa rambut diginiin aja putus, saudara. Itu proses yang luar biasa menghasilkan satu kualitas yang luar biasa. Nah, jadi saudara lihat kita bisa mengalami supaya perubahan itu terjadi, restorasi pertama harus tinggalkan zona nyaman, yang kedua apa? Siap diproses. Dan yang ketiga tetap tahan dalam proses. Nah ini jadi masalah, kadang-kadang kita nggak tahan akhirnya kabur jadi mentah lagi gitu loh, jadi nol lagi gitu ya kan. Jadi kita harus bertahan, Tuhan proses ya udah Tuhan, terserah Tuhan. Percaya waktu kita sampai pada satu titik sudah waktunya akan terbit kemuliaan Tuhan. Saya beri contoh Yusuf. Dia dapat mimpi, yang dia alami mimpinya langsung terwujud nggak? Enggak. Berapa tahun waktu baru terwujud? 13 tahun. Dari umur 17 menerima mimpi itu, lalu yang terjadi justru dia dijual jadi budak. Kan nggak sesuai gitu loh. Tapi setelah perjalanan 13 tahun, dia tetap sungguh-sungguh siap diproses oleh Tuhan. Hasil akhirnya setelah 30 tahun usianya. Jadi dari 17 sampai 13 tahun proses, tahu-tahu menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ya, dia tidak lari dari proses Tuhan ya. Jadi saudara lihat. Jadi yang pertama apa yang harus kita miliki, persiapkan agar kapasitas yang Tuhan inginkan mengalami perluasan dalam hidup kita, siap mengalami apa? Perubahan, restorasi total yang Tuhan ingin kerjakan. Amin. Kalau kita siap untuk itu, saya percaya tahun 2022 setiap kita akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Bentuknya macam-macam. Amin. Pasti itu akan terjadi. Ya kan? Jangan kayak bangsa Israel harus sampai 40 tahun. Kalau saudara pelajari bangsa Israel itu saudara tahu sampai harus 40 tahun. Kenapa? Karena mereka tuh sebenarnya tidak siap mengalami perubahan. Padahal Tuhan perintahkan Musa bawa untuk mengalami
Mereka kan sudah rasa senang dengan zona nyaman. Kan kami sudah makan cukup di Mesir, kami minum cukup, semuanya tercukupi. Meskipun status budak, enak nggak itu? Status budak hanya dikasih makan, kasih minum. Nah Tuhan nggak mau. Tuhan mau mereka mengalami satu perluasan yang sangat luas. Dibawalah keluar. Yang terjadi hanya persungutan. Maka mereka bilang, kenapa kita harus mati di padang gurun? Emangnya kurang makan di Mesir, kurang minum di Mesir. Lihat, saudara lihat. Mereka berpikir terus kepada masa lalu. Saya mau tanya, yang masuk ke tanah Kanaan sejak dari Mesir ke tanah Kanaan cuma berapa orang? Cuma 2. Ya diperkirakan sekitar kurang lebih 2 juta orang yang keluar itu. Cuma 2 orang loh. Seperberapanya itu? Hitungannya sendiri. Kan ada kalkulator. Cuma 2 orang. Sama plus generasi milenial pada zaman itu 20 tahun ke bawah. Artinya yang lahir di padang gurun. Tapi yang murni keluar dari Mesir, terus berjalan sampai tanah perjanjian. Tuhan bersiapkan kaya dengan susu dan madunya. Sehingga mereka bukan hanya secara lahiriah terpelihara, tapi juga manusia rohaninya bebas dalam kemuliaan Tuhan. Hanya 2 orang. Kenapa saudara? Siap diproses oleh Tuhan. Amin. Jadi yang pertama siap mengalami apa? Perubahan. Amin. Restorasi. Kita akan mengalami perluasan itu. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, saya pelajari di sini. Yang kedua, siap mengembangkan potensi, mengembangkan apalagi kemampuan diri kita supaya bermultiplikasi. Saudara perhatikan di ayat yang pertama. Apa kata Yesaya di sini? Bersorak-sorailah hai si mandul. Mandul berarti nggak punya keturunan, yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Perhatikan selanjutnya, sebab yang ditinggalkan suaminya dan akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Artinya apa saudara? Siap mengembangkan potensi, kemampuan diri supaya mengalami multiplikasi. Susah banget sih. Supaya mengalami multiplikasi perlipat gandaan saudara. Kita harus siap untuk mengalami itu saudara. Kita punya potensi nggak setiap kita? Hah? Siapa yang nggak punya potensi angkat tangan? Siapa yang punya potensi? Siapa yang suka-suka lu pendeta? Oh kok gitu? Habis ditanya yang punya diam, nggak punya diam. Jadi kan suka-suka kan? Kita semua ini dengar baik, kita punya potensi. Itu disebut dengan talenta, itu disebut dengan bakat. Semua kita itu memilikinya. Tapi saudara, saya mau katakan saudara, itu tidak akan terjadi sesuatu kalau kita sendiri tidak mengembangkan itu untuk menjadi multiplikasi perlipat gandaan. Nanti saudara baca aja di rumah dalam Matius 25, saudara boleh baca ayat 14 sampai ayat 30, cerita yang jelas. Menggambarkan bagaimana seorang tuan majikan dia pergi, sebelum dia pergi dia meninggalkan pada seseorang 1 talenta, yang 1 2 talenta, yang 1 5 talenta. Talenta itu berbicara tentang potensi. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata talanton, saya pernah jelaskan. Talanton itu adalah satu ukuran berat, yang beratnya 1 talanton itu kurang lebih 34 kg. Jadi berat nggak? Itu sesuatu bobot. Dan biasanya ukurannya adalah emas. Bayangkan punya emas 34 kilo. Angkat loh tuh. Ya kan? Bukan Mas Jawa nih. Mas Jawa sampai Jakarta jadi abang. Ya. Nah, saudara lihat, di situ ada yang diberi 1, ada yang beri 2, ada yang beri 5. Nah, yang 2 waktu setelah tuannya memberi, tuannya pergi. Ternyata yang 2 dapat itu dia kembangkan saudara. Dia jalankan potensi itu. Begitu juga yang 5. Begitu Tuhannya datang kembali, dia memberikan pertanggungjawaban atas talenta yang diberikan itu. Dia datang, Tuanku, ini talenta yang Tuhan berikan, aku telah membuatnya menjadi 4 talenta. Multiplikasi bukan? Dari 2 menjadi 4.
yang 5 juga, ini Tuanku, 5 menjadi 10. Yang satu nggak, ngomel-ngomel, enak aja lu mau ngambil aja, lu nggak kerja, gua aja harus suruh kerja. Lihat, akhirnya saudara lihat, yang satu pun dapat dimarah oleh tuannya itu, bahkan talenta itu diambil diberikan bagi yang lain. Kenapa saudara? Dia tidak siap apa? Mengembangkan. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, setiap kita punya potensi. Potensi itu akan menjadi berkembang, berluas waktu kita mulai menjalankan potensi itu. Kemampuan yang saudara miliki itu, saudara lihat, kita akan kembangkan, ya kan, termasuk karunia Tuhan percayakan, itu harus diberikan oleh Tuhan supaya kita mengembangkan itu menjadi multiplikasi. Supaya akhirnya waktu Tuhan datang, dijumpainya kita menjadi orang yang benar-benar setia, mengembangkan setiap potensi diri yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Makanya saudara perhatikan di sini kan, seringkali ada yang datang, Pak Gem, boleh nggak saya buat ini? Kalau saya lihat bagus, jalankan. Kenapa? Saya tidak mau menghambat setiap karunia dan rencana yang Tuhan berikan bagi seseorang. Tapi tentu lapor supaya saya tahu. Saudara yang pernah, pengurus-pengurus yang pernah ngomong dengan saya, selalu minta, Pak, kita mau bikin begini, saya lihat bagus, kembangkan. Kenapa? Kita harus mengalami namanya multiplikasi perlipat gandaan dalam melayani Tuhan. Jadi nggak seperti ini. Nah, tantangannya apa biasanya itu? Kalau saudara baca dalam Injil Matius 25 tadi, ayat 4-30, yang satu milik itu hanya karena dia malas dan takut. Dan iblis tidak senang lah kita maju, dia akan berikan rasa takut, termasuk juga rasa malas. Jadi saudara lihat yang kedua, apa yang harus kita miliki, persiapan agar kapasitas, ya kan, kapasitas untuk kita mengalami satu perluasan kapasitas itu, memperluas kapasitas itu terjadi. Yang kedua, siap mengembangkan potensi kita, siap mengembangkan kemampuan diri kita supaya itu menjadi berlipat kali ganda. Saya percaya orang yang melayani Tuhan, sungguh-sungguh pasti dia akan mengalami yang namanya multiplikasi. Saudara, mulai hari ini, maka saya selalu beri kesempatan, saudara, ayo, apa yang bisa saudara kerjakan, lakukan aja untuk Tuhan. Saudara punya potensi apa juga, saudara kembangkan itu, saudara, supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Amin. Karena fungsi talenta yang Tuhan beri itu kan, pertama itu untuk kemuliaan nama Tuhan, yang kedua untuk diri kita. Oh, saudara bisa punya potensi apa, punya talenta apa gitu. Ada kan orang ngomongnya jago kan. Nah, pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya lewat itu saudara bisa diberkati Tuhan loh. Orang yang bisa ngomong begitu kan, akhirnya dia misal dia menjual sesuatu tuh orang cepat tertarik gitu loh, karena ngomongnya pintar gitu loh. Itu potensi bukan? Saudara jual barang umpama, ya kan? Saudara hebat, ngomongnya pintar, orang tertarik, akhirnya orang beli. Nah, saudara bisa maju nggak lewat potensi itu? Bisa jadi kaya. Nah, jadi kita diberkati lewat itu. Yang kedua, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat apa yang Tuhan berikan itu. Amin. Nah, jadi saudara harus mengembangkan apa? Potensi diri, ya kan, kemampuan diri. Jangan bilang, aduh, gue bisa apa? Saudara tidak akan mengalami perluasan. Tahun 2022 nih, tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami perluasan itu? Yang ketiga, tunjukkanlah diri kita bahwa kita bukan orang-orang penakut dan orang-orang pemalu. Kita bukan orang penakut, juga bukan orang pemalu, tapi orang-orang yang memiliki confidence, percaya diri yang tidak bisa dibatasi di dalam Tuhan. Tidak bisa dibatasi di dalam Tuhan, atau semua itu karena Tuhan. Ayo saudara, kita perlu memiliki bahasa gampangnya apa? Miliki PD, percaya diri. Tapi percaya diri bukan karena kita taruh pada diri kita, tapi karena aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Dia memberikan apa? Kepercayaan itu. Nah, saudara tahu Yesaya ini menjadi salah satu nabi-nabi besar. Saudara kalau lihat latar belakang Yesaya sebenarnya tidak mungkin seperti ini secara akal manusia. Coba saudara buka dalam Yesaya pasal 6. Saudara lihat, inilah latar belakangnya. Contohnya, saya beri contoh. Nah, kita lihat dulu ayat 4-nya supaya saudara ngerti.
Jadi yang ketiga, tunjukkan diri kita bahwa kita bukan orang-orang apa? Penakut dan pemalu, tapi orang-orang yang memiliki confidence, percaya diri yang tidak bisa dibatasi di dalam Tuhan, karena Tuhan itu sendiri. Ayat 4, lihat dulu. Janganlah apa? Takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan apa? Tersipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Saudara lihat ya kan? Artinya tunjukkanlah diri kita bahwa kita ini bukan orang-orang penakut, orang-orang pemalu. Kita memiliki satu percaya diri bukan karena aku, karena Tuhan taruh itu di dalam diriku. Amin. Itu ayat 4. Nah, saya beri contoh sekarang Yesaya. Lihat Yesaya pasal 6. Jadi saudara tahu penulis ini yang bernama Nabi Yesaya itu, saudara lihat latar belakangnya. Di Yesaya pasal 6, saudara lihat ayat 5 sampai 8, perhatikan saya baca. Lalu kataku, ini waktu panggilan Tuhan datang kepada dia. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Jadi mulutnya ini tukang apa? Tukang fitnah, tukang gosip, segala macam kata-kata kotor keluar ya kan? Ini kata Yesaya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Raja itu huruf besar atau Tuhan sendiri, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu apa? Itu malaikat Tuhan. Itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya. Lalu ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Saya mau tanya, Yesaya orang baik gak? Dia bilang, celakalah aku, najis bibir. Mungkin tukang adu domba, provokator, fitnah sana fitnah sini, kata-kata kotor keluar, maki-maki keluar. Dia bilang, celaka aku, waktu dia berjumpa dengan panggilan Tuhan itu. Aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Lalu datang malaikat menyucikan mulutnya, dikuduskan dia. Inilah sebentar kita memperingati lewat peristiwa perjamuan kudus. Setelah itu apa? Keluar perintah, siapa yang ingin aku utus? Tuhan bertanya, dia bilang, inilah aku, utuslah aku. Timbul percaya diri enggak? Semua kita nggak ada yang baik. Semua kita tidak ada yang benar. Tapi Tuhan akan siap pakai kita. Amin? Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Selama kita bilang, ini aku, utuslah aku. Di situ kita mendapat kepercayaan dari Tuhan. Timbullah percaya diri kita untuk kita maju terus di dalam Tuhan. Ini yang saya lakukan. Saudara, kalau lihat saya sekarang bisa khotbah gini, saudara tahu nggak siapa saya? Saya ini orangnya pemalu. Tanya tante-tante saya. Saya ini orang pemalu, nggak percaya diri waktu masa kecil. Mungkin juga karena saya ini anak paling kecil dari 8 bersaudara. Terlalu diprotek. Akhirnya percaya diri juga hilang, saudara. Kakak-kakak saya boleh mancing ke laut. Bilang, gua nggak boleh. Ketahuan di strap. Dulu kan zaman dulu kan di sama orang tua. Saudara lihat, akhirnya timbul rasa nggak pede gitu. Dalam pergaulan, ya bergaul main sana. Tapi nggak rasa pede tuh nggak tinggi gitu loh. Pemalu. Tapi tahun 86 waktu Tuhan pakai saya itu berubah total. Sampai hari ini saya bisa berkhotbah di ribuan orang, bahkan pelayanan. Dulu kan sebelum jadi gembala kan saya pelayanan keliling kan, sebagai pengkhotbah, sebagai pemain musik. Event-event besar kayak di stadion utama itu, saudara lihat pemain saksofon yang pasti gua muncul situ. Kan belum banyak pemain saksofon juga pada zaman itu.
Jadi kadang-kadang dapat undangan-undangan pelayanan, kalau ada khotbah main musik atau rangkap dua, Pak, ini acara Natal nanti Bapak bisa nggak khotbah di sini kan? Tapi sekalian Pak ya jangan lupa bawa saksofonnya. Ya, bisa saya seperti ini, sampai hari ini saya bisa berkhotbah. Pede banget. Kenapa? Saya tahu Tuhan yang kerjakan dalam hidupku. Jadi saudara lihat, kita akan mengalami perluasan waktu percaya diri dari Tuhan itu bangkit dalam kehidupan kita. Amin? Saudara, percayalah Tuhan kalau panggil kita, Tuhan akan pakai kita. Makanya percaya diri itu penting. Amin? Tapi kita bukan karena percaya diri, karena kita hebat, bukan karena Tuhan yang memberikan itu. Jujur aja secara manusia ada kadang-kadang gitu. Saya beberapa kali dipanggil nih, khotbah di satu pertemuan di mana tuh bos-bos kan yang hadir, saudara. Apalagi biasa hari Jumat itu di kantor-kantor besar Jakarta kan biasanya persetujuan dua itu bos-bos direktur-direkturnya ya kan. Bahkan pernah dalam satu acara Natal Pertamina di Jawa Tengah sana ada saya diundang khotbah, saudara. Itu kan ada direkturnya kan. Cara manusia, tapi saudara yang bikin rasa percaya diri apa? Saya tahu saya ini hamba Allah, saya ini wakil Tuhan. Itu rasanya berdiri yakin banget gitu loh. Nah saudara lihat, kita harus memiliki percaya diri, tapi bukan dari aku, karena Tuhan lakukan itu dalam hidupanku. Nah ini membuat kita bisa mengalami satu perluasan hidup kita secara rohani di hadapan Tuhan. Akhirnya kemuliaan Tuhan akan kita rasakan. Saudara lihat contoh Yesaya sendiri ya kan. Ya, dia mengalami hal betul. Yang kedua siapa? Contoh dalam Alkitab, Daud pun seperti itu. Siapa Daud? Hanya gembala kambing domba. Ya kan? Gembala kambing domba, tapi saudara Tuhan angkat dia jadi raja Israel. Dialah raja yang mempersatukan antara Israel Selatan dan Israel Utara yang terpecah dua. Lewat raja seorang bernama Daud, itu dipersatukan. Makanya akhir dia sudah tinggalkan gengsi, udah gak penting. Saudara boleh baca di dalam 1 Tawari 15, ayat 29, 2 Samuel 16, saudara boleh baca itu. Waktu tabut Allah dipindahkan dari rumah Obed Edom untuk bawa ke Yerusalem, dia menari-menari. Akhirnya istrinya sempat tegur, karena raja, ini raja. Kalau istilah sekarang, lu sih gak ada jaimnya sama sekali gitu lah kira-kira ya kan. Dia menari-menari kayak orang gila. Saking apa? Percaya diri itu karena Tuhan yang dia alami dalam hidupannya. Gengsinya udah gak penting. Aku percaya diriku karena Tuhan. Makanya dia menari-menari waktu saudara, tabut itu melambangkan kehadiran Tuhan. Waktu tabut itu ada di rumahnya Obed Edom diberkati selama 3 bulan. Akhirnya apa? Daud ambil supaya dibawa pindah ke Yerusalem. Dia dipikul itu. Dan di depannya Daud menari-menari. Saudara bayangkanlah, Bapak Jokowi menari-menari gitu. Saudara lihat, kenapa? Percaya diri dalam Tuhan luar biasa. Gengsi habis, sudah gak ada lagi. Amin? Nah ini kita alami, baru kita bisa mengalami apa? Proses kita. Kita mengalami namanya perluasan hidup kita, ya kan? Kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi ayo ke gereja jangan gengsi-gengsi lah. Nyanyi aja. Jangan gitu. Well, udah setengah mati, segala puji. Jaim. Nyanyi aja, ayo angkat tangan lah, amin. Di gereja ini gak ada gengsi-gengsian tuh Tuhan, amin. Tinggalkan, saudara gengsi-gengsi, saudara gak akan maju ya kan. Saudara lihat Daud itu seperti itu saudara. Maka dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, coba kita buka ayat ini. Contoh Daud ini ya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud ya, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Salah satu dari 3 orang dalam Alkitab yang dikatakan Allah berkenan, salah satunya adalah Daud. Ingin berkenan gak? Sudah hidup berkenan, saudara, wow. Itu kemuliaan Tuhan akan kita alami. Makanya saudara lihat Daud seperti itu. Percaya dirinya. Betul dia menyadari waktu menghadap Goliat, dia tahu siapa dia, gak ada apa-apanya dibanding Goliat.
Tapi dia mempunyai satu kepastian, Tuhan itulah yang menjadi tempat berdiri teguhnya dia. Kepercayaan diri dia datang dari Tuhan. Dia menghadapi Goliat. Kau datang dengan pedang, lembing, dan tombak. Aku datang dengan nama Allah semesta alam yang kau tantang. Hari ini juga aku menyerahkan nyawamu kepada burung-burung di udara. Menang gak Daud? Karena siapa? Tuhan membangkitkan rasa percaya diri. Amin. Hari ini saudara kita harus miliki itu. Belajar. Doa. Jangan. Dia aja. Latihan. Gua ini juga dulu sama, saudara. Belajar gitu loh. Saya mau tanya, saudara bisa ngobrol nggak? Ya, doa tuh sampai dengan ngobrol dengan Tuhan. Bicara aja apa adanya. Gak usah diatur-atur. Tuhan, Bapa kami, Allah yang dalam surga. Bukan gitu, percuma lah kalau itu juga nggak dari hati, ya kan? Bicara aja, ya kan? Ya, saudara ya. Jadi saudara, kita harus mempunyai apa? Rasa percaya diri di dalam Tuhan, ya kan? Karena apa? Kita ini sebenarnya berharga loh. Saudara tuh tidak menyadari aja kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya dalam Ulangan 28, engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, engkau tidak akan turun, engkau akan naik. Kenapa? Kita ini berharga. Yesus mau mati buat saudara dan sayang sekarang. Sebentar kita akan lakukan perjamuan kudus karena kita berharga. Nah, kalau Tuhan menghargai kita, kenapa kita tidak menghargai hidupan kita sendiri? Bahwa dalam diri kita nih ada kuasa kemuliaan Tuhan akan nyatakan bagi kita. Amin. Sehingga timbullah rasa percaya diri kita. Amin. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Yang keempat, secara cepat aja yang keempat. Saudara lihat yang keempat, apa yang harus kita miliki, kita persiapan agar apa? Kapasitas rohani kita dapat diperluas, saudara. Yang keempat, menyadari kita adalah mempelai wanita dan dia mempelai pria. Wih, dahsyat, saudara. Kita ini mempelainya Tuhan. Amin. Lihat, kembali lagi ke dalam Yesaya. Perhatikan ayat ke-5 dan ke-6. Sebab yang menjadi suamimu ialah apa? Dia ini besar apa kecil? Ya. Yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Terus ayat yang keberapa? Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allah artinya tidak akan ditolak. Jadi saudara bayangkan gereja Tuhan, saudara dan saya dalam posisi kita di hadapan Allah, kita digambarkan mempelai wanita dan mempelai prianya adalah Kristus Yesus Tuhan itu. Amin. Makanya dia bilang, aku akan pergi naik ke surga dalam Injil Yohanes dan aku akan datang kembali untuk ngapain? Menjemput engkau dan membawa engkau supaya di mana aku berada, engkau pun ada bersama-sama dengan aku. Kenapa? Dia mempelai pria, kita mempelai wanita gereja Tuhan ini. Amin. Makanya ada ayat berkata, Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam hari. Itu bukan untuk saudara, bukan untuk saya. Jangan salah paham ayat itu. Tuhan datang seperti pencuri di malam hari untuk orang-orang yang bukan menjadi mempelai. Jadi Tuhan datang, kaget dia. Nah, kalau kita sedang menanti enggak? Sekarang kita ada di sini sedang menanti dia enggak? Iya, untuk dia datang kembali. Nah, yang seperti pencuri, orang yang tidak apa? Tidak sedang menanti, kaget tiba-tiba. Jadi ayat itu hanya dikhususkan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan kedatangan Yesus seperti pencuri. Bagi kita memang kita sedang nanti-nantikan. Kalau perlu habis ibadah ini dia datang. Aman ya dong? Tapi jangan saudara keluar di sini saya bilang sebentar ajaran sesat lagi nanti, ya kan? Tapi saudara lihat, jadi saudara lihat di sini kita tuh statusnya sebagai mempelai apa? Wanita. Jadi sekarang saya sedang menanti kedatangan mempelai pria untuk menjemput. Amin. Setiap kita orang yang percaya kita mempelai wanitanya, sedang menanti mempelai pria yang akan datang menjemput kita. Amin. Nah, ini membuat kita akhirnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, bergairah dalam Tuhan, otomatis kita mengalami namanya perluasan di dalam Tuhan.
rohani kita lapang, dilapangkan jadi luas, kita mengalami multiplikasi, bukan hanya itu, dan akhirnya lain pun akan mengikuti kita. Amin. Yang terakhir, yang kelima, kita lihat di sini apa yang harus kita miliki agar kapasitas rohani kita dapat diperluas. Yang kelima, saya mempelajari Alkitab, menyadari kita bukan dari dunia ini lagi. Kita betul hidup di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Tuhan sudah pilih. Itulah yang disebut eklesia. Gereja Tuhan itu disebut kata eklesia. Ada dua kata, ek dan klesia, dari kata kelio. Klesis. Ek itu keluar, kelio itu dipanggil. Jadi gereja Tuhan adalah dalam 1 Petrus 2 ayat 9 adalah imamat rajani yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Untuk memberitakan perkara-perkara besar dari Tuhan. Jadi saudara dan saya tadi dalam gelap Tuhan panggil. Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi imam-imamnya Tuhan. Ini disebut dengan gereja Tuhan. Nah, kita harus menyadari kita bukan lagi dari dunia. Perhatikan ayat 7 ayat ke-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Ayat 8. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Jadi jelas saudara, kita harus menyadari kita ini betul hidup di dunia, tapi sekarang kita bukan lagi dari dunia ini. Kalau kita ada di dunia ini untuk hidup menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Coba sebagai ayat terakhir buka Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Terus ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Tuhan sudah pilih kita dari dunia untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Sehingga kita meskipun hidup di dunia, tapi dalam pemandangan mata Tuhan kita bukan lagi dari dunia ini. Makanya jangan heran kalau orang dunia benci dengan kita. Kita berubah, kita rajin kerja Allah, lo so alim, lo munafik, kami dibilang munafik, rajin-rajin ke gereja dibilang apa? Munafik. Itu kan konsep dunia kan? Kenapa? Kita bukan dari dunia ini. Jadi waktu saudara mengalami penolakan, jangan kecewa. Ini membuktikan kita bukan dari dunia ini lagi. Amin. Nah, saya percaya kalau kita menyadari kelima hal ini, hari ini saudara pasti akan mengalami namanya perluasan kapasitas hidup kita secara rohani di depan Tuhan. Siap? Ayo saudara, supaya jadi Kristen tidak begitu-begitu aja, ada satu peningkatan kita alami, satu perluasan. Saya jumpai banyak teman-teman yang tadinya saya tahu latar belakangnya hidup bagaimana, sekarang luar biasa dipakai Tuhan, diberkati, ada jadi gembala, jemaatnya luar biasa bertumbuh dalam Tuhan. Sampai kadang-kadang kupikir kok bisa seperti ini. Ya itulah cara Tuhan. Karena siap untuk apa? Diperluas. Siapa yang siap? Amin. Nah, lakukan apa yang kita dengar hari ini melalui Yesaya. Pasti kita akan mengalami perluasan itu. Amin. Karena kita sangat-sangat berharga. Makanya saya lihat saudara yang punya potensi karunia, ya kembangkan terus hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya kan? Kita siap mengalami di perubahan, restorasi Tuhan akan kerjakan. Tuhan panggil kita tidak selesai sampai dia panggil. Enggak, dia ubah. Saya selalu bilang dia panggil kita, dia terima kita apa adanya. Tapi setelah kita ada dalam tangannya, dia tidak membiarkan kita apa adanya. Karena dia punya rencana. Dia proses terus. Batu akik itu loh. Itu tadi kan jelek. Begitu sudah diambil sama tukang, dipoles, dipotong, jadi indah saudara. Saya waktu dengan teman, hobinya batu akik. Jadi waktu kami pas ada di Mesir, di bawah piramid itu kan, tuh banyak batu-batu kan. Boleh juga dia ambil. Sampai sini dia oles jadi bagus, dia kasih. Nih, mau nggak batu ini? Yang mana nih yang dulu kita ambil di
di bawah pinggiran, di bawah piramid itu loh, banyak batu kan berserakan tuh kan. Jadi indah nama proses, ya kan? Ayo saudara, kita terus mau maju dalam Tuhan, siap diproses, siap direstorasi, ya kan? Siap mengembangkan potensi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apalagi kita harus sadari, ya kan, bahwa kita nih jangan jadi orang-orang yang terus rasa pemalu, rasa gak percaya diri. Tuhan berikan kepastian itu bagi kita, amin. Lalu apa? Kita sadar juga kita ini mempelai wanita, sedang menanti mempelai pria datang. Dan akhirnya saudara tahu, kita sadar juga kita bukan dari dunia ini, meskipun ada di tengah-tengah dunia, supaya mempermuliakan, memperluas kerajaan surga, dan akhir banyak orang datang pada Tuhan melalui kehidupan kita, amin. Saya percaya biar sore pagi ini menjadi berkat melalui firman Tuhan ini.